Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Ermawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan nomor induk mahasiswa 25426732 Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran materi Al-Quran Hadis tentang hukum bacaan idgham dan iqlab di kelas 4 MI An-Nizamiyah Bindang Pasian Pamekasan. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya apa kabarnya saya? Selamat pagi. Baik, sebelum belajar silakan cek dulu grafiknya. Mungkin ada kancingnya yang belum basah. Sudah rapi semua ya. Nah, selanjutnya silakan cek juga kebersihan. Mungkin di bawah bangkunya ada sampah. Sudah dikepi ya. Sudah bersih, sudah rapi. Nah, sebenarnya sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa. Nah, kepada ketua kelas silakan dipimpin namanya. Dan saya akan Jadi kita harus
Dengar suaranya. Oke, itu video tentang orang mengaji. Kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika kalian mengaji? Senang. Terus sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran tema kali ini. Hukum Ramadan dan Ikram. Ya, tujuan pembelajaran dari materi Ikram dan Ikram. Yang pertama, siswa bisa atau mampu memahami serta menjelaskan hukum bacaan Ikram, baik itu Ikram di guna, terus Ikram bila guna dan juga di Ikram. Terus yang kedua, siswa juga bisa menyebutkan huruf-huruf baik itu Ikram guna, Ikram bila guna dan yang terakhir, kalian bisa mampu membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu bisa ya. Kemudian juga kalian harus mampu memberikan contoh dari ketiga hukum bacaan tersebut, hukum bila guna dan juga Ikram. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya ada yang tahu Ikram itu apa? Pernah belajar? Pernah dengar mungkin ya? Ikram. Ya, Ikram itu artinya memasukkan atau meleburkan itu secara bahasa. Paham? Memasukkan atau meleburkan. Sedangkan menurut ilmu tajwid, yaitu Ikram memasukkan huruf mati atau sukun kepada huruf yang hidup setelahnya, seakan-akan ada tanda tasydidnya. Dalam hukum mati atau tanwin, Ikram itu dibagi menjadi dua. Ada Ikram sunnah, ada Ikram. Oke. Sekarang kita masuk pada jenis yang pertama ya, Ikram guna. Apa Ikram guna? Belum tahu ya. Ikram guna adalah apabila ada nun tambahi atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang keempat. Ada huruf yang keempat. Oh iya, nun mim wa paham? Ya, coba mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara bacaan Ikram guna? Oh, cara membaca Ikram guna dengan cara kalian itu memasukkan bunyi nun mati atau tanwin kepada huruf Ikram guna disertai dengan memasukkan sambil didengung. Contohnya, di sini ada contohnya ya. Nun mati bertemu dengan ya, mayyakulu. Jadi bacanya itu ditekan kemudian ditahan. Kira-kira lamanya dua harokat ya, dua harokat atau satu alif. Coba sekarang tes. Mayyakulu. Yang jawab dulu. Mayyakulu. Oke, Bian. Selanjutnya contoh juga ada muwasid. Kenapa disebut Ikram guna? Karena
tugas untuk dengarkan baik-baik. Sudah paham? Ada pertanyaan? Jawab dulu. Ya, saya tanya enggak? Oh, bagaimana cara membaca bacaan itu bila benar? Ya, dengan cara memasukkan huruf nun mati kepada salah satu huruf yang dua tersebut dengan tanpa didengungkan. Jangan didengungkan, ya. Kalau tadi didengungkan, kalau kedua benar tidak boleh dengung, malah. Paham? Yang lain paham? Oke, kita kalau sudah paham lanjut ke jenis ya iklan. Sekarang tentang iklan. Apa itu iklan? Apa itu iklan? Artinya iklan itu memberi ya atau menukar. Jadi iklan itu memberi atau menukar. Ya, apa yang menukar? Ya bunyi nonnya, bunyi non mati atau tanwin. Jadi iklan artinya secara umum tajwid adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf satu hurufnya. Terus contohnya seperti apa? Oh, mim ba'di sudah ada yang tahu. Mim ba'di. Nah, itu nun mati bertemu dengan ba. Kemudian contoh yang kedua, sami'un basir. Coba tes. Sami'un basir. Mim ba'di. Oke. Bacanya itu sambil dengung ya. Ya, paham? Kita ada berapa tadi? Satu, yaitu coba silakan mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ya. Oh, bagaimana cara membaca bacaan iklan? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ya, kasih tahu dulu. Dengan cara menukar bagi not bunyi nun mati atau tanwin dengan menjadi bunyi mim mati. Jadi nunnya itu yang mati jadi mim mati. Nah, ditukar ya. Mim mati. Jadi bunyinya bukan nun lagi tapi jadi mim. Paham? Oke, ini terakhir ya. Jadi kita lihat dulu contoh-contohnya ini banyak. Ini apa? Kemudian kalian tebak ini bacaan apa, kemudian artinya apa. Ini yang pertama, mayya'malu. Yuk, kita lihat dulu. Mayya'malu. Baca dulu. Mayya'malu. Ya, dibaca apa? Guna bagus. Karena alasannya terus selanjutnya contoh yang kedua, mim ba'di.
Ya, kelompok 2 di sini. Terus kelompok 3. Nah, pikirin. Ya, tidak paham caranya dulu. Kelompok satu kelompok. Kalau sulit bisa kalian lampunya dipindah ya. Pindah dulu lampunya. Tapi kalau sulit kan? Nah, lampunya dipindah ke sini anak. Nah, itu dicari bahannya apa. Ini saya tulis dulu. Kemudian termasuk bahan apa? Karena yang kalau ayatnya tulis ya. Ayo kelompok. Ya, ditulis di sini. Ini bakatnya seperti apa? Yuk. Ini baru. Udah pilih. Oh ya, diskusi dengan teman-temannya ya. Ya, tulis jangan buru-buru. Teliti harus teliti, kok salah. Ya, kan mau dikasih waktu 10 menit ya. Nah, 10 menit. Ya, Wika dipahami ya. Wika. Ayat ke berapa? Mas ayat ke 2 ya. Persakit.
duduk kembali. Coba tepuk tangan kepada kelompok satu. Ini bagus sekali hasilnya. Ini ada 3 contoh yang sudah diperoleh oleh kelompok satu ya. Berikut dengan contoh bacaan kemudian alasannya. Bagus sekali sudah dikerjakan dengan baik. Selanjutnya coba dari kelompok 2. Yo, kelompok 2 kasih semangat dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2. Yo, suaranya yang kering ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor ayat 2. Kurang bacaan berguna. Suaranya juga. Ayat 4. Menimba Sudah ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang terakhir kelompok 3 akan perwakilan dari kelompok 3 di depan. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ayo semangat lagi untuk kelompok 3 bacanya. Terima kasih. Terus. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami. 8. Rasulun minallah ayat 1. Bacaan yang diguna alasannya tanwin bertemu dengan mim. 8. Sumpah mutahharah ayat 2 itu diguna alasannya tanwin bertemu dengan mim ba'di ayat 3 bacaan ikhlas alasannya non mati bertemu dengan ba. Ya, oke. Terima kasih. Selesai ya. Ini tepuk tangan untuk ketiga kelompok. Ini paham semua sudah? Sudah. Ya, karena sudah paham, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Atau kita simpulkan sama-sama? Ya, simpulkan sama-sama ya. Yang pertama tadi bacaan apa? Nah, apa itu bacaan berguna? Terus cara membacanya? Terus yang kedua, tadi bacanya apa? Baca apa tadi? Yang kedua, itu apa itu berguna? Ya Rabbikum. Contohnya yang terakhir kita belajar ikhlas. Terus apa ikhlas itu? Jadi dibaca dulu. Coba tes bersama-sama. Baca bersama-sama ya. Tadi surah apa? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Dibaca bersama-sama terlebih dahulu. Yuk, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
biar lebih fasih. Semangat dan juga istiqomah. Siap? Jadi ketika ada di rumah nanti mengaji, jadi dibaca ada kelapan ya. Siap? Jadi langkah kalian apa dulunya? Langkah kalian dulunya apa? Menerangkan atau mengamalkan? Tajwid. Terus nanti tugas di rumah juga silakan kalian membaca materi yang akan dilaksanakan pertemuan selanjutnya. Oke, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Tetap semangat ya belajarnya ya. Semangat, semangat. Ya, semangat. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ya, salam kepada ketua kelas. Kami pimpin kembali doa sebelum